Ini adalah step by step aplikasi penggunaan e-learning management system atau EMAS. Untuk masuk ke dalam EMAS, kita perhatikan langkah sebagai berikut. Kita ketik http://emas.ui.ac.id. Kita enter, kemudian kita harus login dengan menggunakan username SSO UI kita. Dengan login dan password akan keluar tampilan seperti ini. Ketika kita akan membuka kelas kita, ya di sini ada klik di sini bisa tertutup, atau kalau mau terbuka ada bar yang di kiri atas. Masuk ke open new class. Jika mata kuliah kita belum masuk ke dalam EMAS, kita perlu masuk ke sini. Pembukaan kelas baru, jika baru pertama kali masuk EMAS, kita klik di sini. Di sini kita bisa lihat mata kuliah yang saya ampu itu ada 1, 2, 3, 4 mata kuliah, 5 bahkan. Ini jadi baik itu mata kuliah yang kita berikan sebagai penanggung jawab dan mata kuliah secara bersama-sama. Kita save. Oke. Ketika kita ingin melakukan modifikasi pada mata kuliah kita, di sini kalau sudah daftar di Siak Engine, di sini ada link. Perhatikan di sini ada link karena mata kuliah manajemen penyakit akibat kerja dengan PJ-nya Prof. Meli itu sudah terdaftar. Dan ini mata kuliah yang saya sebagai penanggung jawab, ini juga sudah ada link kelasnya. Kita tinggal klik di link kelas. Untuk kita akan melakukan pemberian informasi kepada mahasiswa terkait dengan mata kuliah kita tersebut. Ini merupakan field informasi umum, capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK-nya apa saja, ada pengumuman. Ketika kita ingin membuat pengumuman, ini kita bisa lakukan klik di edit dan kita bisa berikan pengumuman apa yang akan, pengumumannya misalnya terkait dengan tugas, description-nya, pengumuman kelasnya, tugas satunya isinya apa saja. Kita bisa buat ringkasan. Dan kita bisa di sini ada helpdesk EMAS. Di UI itu kita bisa ketik sampai jam 4 sore ada hal apa yang bisa dibantu terkait pertanyaan-pertanyaan tentang EMAS ini sendiri. Kita bisa lakukan ketik pesan di sini. Karena kita nggak pakai, saya klik di sini. Kemudian kita bisa save and display atau save and return to course. Oke, jadi untuk tugas 1 yang tadi di sini sudah ada dan kita tinggal umumkan ke mahasiswa buka tugas 1, ada tugas yang harus mereka jawab. Dan ketika kita ingin menambahkan ada assignment, di sini ada add an activity or resource, diklik. Kita ambil contoh, saya akan berikan assignment. Kita add. Nah, di sini adalah assignment. Katakanlah saya akan memberikan assignment reading chapter 5 buku promosi kesehatan di tempat kerja. Display description on course page-nya kita klik karena kita mau ini akan muncul di halaman depan. Kemudian apakah kita akan memasukkan chapter tersebut atau tidak? Di sini disediakan oleh EMAS ada file yang dapat diunduh atau di browse. Ya. Filenya kemudian di drag dan di drop filenya di sini. Setelah kita memasukkan file tadi, di mana kapasitasnya maksimal 2 GB, kita akan membuat batasan kapan mahasiswa sudah bisa mengupload
file tugas tersebut. Assignment bisa di sini saya buat tanggal per besok 14 Maret 2020. Itu sudah bisa disubmit. Jika mereka rajin, mereka sudah bisa masukkan, dan due date-nya 19, jadi 1 hari sebelum tanggal 20 kuliah dimulai, kan hari Jumat jam 8 pagi. Kemudian always show description ini akan muncul di depan pada saat kita klik mata kuliah tersebut. Itu contoh kita akan memberikan assignment kepada mahasiswa. Jika sudah selesai semuanya, kita jangan lupa untuk melakukan save and return to course. Bisa kita lihat bahwa di halaman depan mata kuliah kita berkaitan dengan informasi umum, capaian belajar mata kuliah, sub CPMK, ada tugas, ada assignment, yaitu reading chapter 5. Oke, demikian. Jangan lupa ketika kita berada di field emas ini, kita ingin melakukan editing atau kita ingin memberikan menambahkan assignment dengan tampilannya seperti ini, kita dapat pergi ke sidebar di kiri atas, sudut kiri atas berwarna kuning. Kita klik di situ, akan muncul apakah kita akan membuka open new class, kita membuat assignment dan sebagainya. Kita akan klik di sini di mana kita berada, Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya di K3, katakanlah saya di S1 reguler K3. Di Gasal ini kita klik term 2. Mata kuliah yang sedang aktif ada di sini, kita klik dan muncullah informasi ini. Ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa sebetulnya emas dan skele itu adalah hampir sama. Hanya saja memang dari segi tampilannya yang sedikit berbeda. Dari segi activity-nya itu sama. Cuma memang emas dia lebih restricted untuk pembukaan file-file atau pembukaan course. Sehingga tolong dipastikan mata kuliah kita itu sudah terdaftar di sini dengan melakukan klik open new class dan kita mendaftarkan mata kuliah kita. Ya, di sini ada pembukaan kelas baru. Kenapa ini menjadi penting? Kalau kita tidak mendaftarkan mata kuliah kita, subjek kita di sini, kita tidak bisa meminta tolong kepada IT. Jadi ini menjadi syarat. Kita harus melakukan submit pembukaan kelas baru, dan ketika submit kelas baru ini sudah dilakukan, kalau ini listnya sudah ada semua di sini. Kalau kelas kita tidak ada, kita dalam pemberian tugas, jika kelas kita sudah ada di sini, ya, di list daftar mata kuliah 2019-2020 genap ini, kita dapat minta tolong kepada IT untuk memberikan assignment, untuk menambahkan quiz, atau untuk melakukan penambahan informasi di kelas, di subjek dan sebagainya. Sehingga menjadi penting untuk mendaftarkan subjek mata kuliah yang kita ampu. Demikian. Ini submit. Demikian step by step untuk mengakses dashboard di MAS. Terima kasih.